Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini digunakan untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Filsafat dan Sejarah Matematika dengan dosen pengampu Bapak Dedi Nurjamil. Kali ini saya akan membahas mengenai statistika. Yang A, data statistik. Yang pertama yaitu pengertian data. Data adalah seluruh keterangan, informasi, atau fakta tentang sesuatu atau permasalahan. Statistika berarti ilmu tentang cara mengumpulkan, menyusun, menggolong-golongkan, menganalisis, dan mencari keterangan yang berarti dari data yang berupa angka. Statistik adalah data berupa angka yang dikumpulkan, disusun, dan digolong-golongkan sehingga data tersebut dapat memberi informasi mengenai suatu masalah. Berdasarkan jenisnya, data dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, data kuantitatif. Data kuantitatif adalah data yang berupa bilangan atau nilai tertentu. Misalnya, jumlah siswa dalam sebuah kelas, tinggi pohon, dan berat badan. Yang kedua, data kualitatif. Data kualitatif adalah data yang menggambarkan keadaan objek yang dimaksud, misalnya golongan darah dan jenis kelamin. Yang kedua, cara mengumpulkan data. Data kualitatif dapat dikumpulkan dengan beberapa cara berikut. Yang pertama, pengamatan langsung atau observasi. Pengamatan langsung adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan mengamati langsung objek yang diteliti. Kedua, angket atau kuesioner. Metode angket atau kuesioner adalah metode pengumpulan data menggunakan serangkaian pertanyaan tertulis dan bertujuan mendapatkan tanggapan dari sekelompok orang yang dipilih yang disebut dengan responden. Yang ketiga yaitu wawancara. Wawancara adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan mewawancarai responden. Yang keempat yaitu eksperimen atau percobaan. Pengumpulan data dengan metode eksperimen dilakukan dengan mengamati dan mencatat kejadian-kejadian selama eksperimen berlangsung. Yang kelima, mencari dari sumber lain, misalnya dari buku, internet, majalah, dan lain-lain. Data yang didapat dari buku, internet, atau majalah dapat dirangkum dan dicatat sebagai kumpulan data. Data yang bersifat kuantitatif, pengumpulan datanya dapat dilakukan dengan cara-cara berikut. Yang pertama, mencacah. Contohnya yaitu mengumpulkan data tentang jenis alat transportasi yang digunakan siswa kelas 7 SMP Cemara. Para siswa kelas 7 diminta untuk mengangkat tangan sesuai dengan perintah pengumpul data. Setelah itu, pengumpul data mencacah banyak siswa yang mengangkat tangan. Yang kedua yaitu mengukur. Contohnya, mengumpulkan data berat badan siswa kelas 7 SMP Cemara dilakukan dengan menimbang berat badan siswa kelas 7 satu persatu sampai ke satuan kilogram terdekat. Yang B, pengolahan data. Yang pertama, rata-rata hitung atau MEAN. Rata-rata sama dengan jumlah nilai data dibagi banyak data, atau X bar sama dengan X1 plus X2 plus titik-titik-titik sampai plus Xn dibagi N. Dengan keterangan X bar sama dengan rata-rata, XI banyak data ke I dengan I sama dengan 1, 2, 3 sampai N. Dan N merupakan banyak data. Yang kedua yaitu median. Median adalah nilai tengah data setelah diurutkan. Jika banyak datanya ganjil, maka mediannya adalah nilai data yang terletak tepat di tengah-tengah. Namun jika banyak datanya genap, mediannya adalah nilai rata-rata dari dua nilai data yang terletak di tengah-tengah. Yang ketiga yaitu modus. Modus adalah nilai yang paling sering muncul atau nilai yang frekuensinya paling banyak. Yang C, penyajian data statistik.
Yang pertama, cara menyajikan data, yaitu yang pertama menggunakan tabel. Disajikan contoh tabel pengunjung perpustakaan SMP Cemara tanggal 2-7 November 2020. Dari tabel tersebut dapat diperoleh informasi secara cepat. Misalnya, pengunjung perpustakaan paling banyak terjadi pada hari Rabu dengan 179 pengunjung. Sedangkan pada hari Senin, pengunjungnya paling sedikit yaitu 105 pengunjung. Yang kedua, menggunakan diagram batang. Diagram tersebut menunjukkan banyak siswa yang menggunakan internet. Dari diagram di samping, tampak bahwa pengunjung internet terbanyak yaitu pada hari Senin dengan 60 siswa dan paling sedikit pada hari Jumat dengan 10 siswa. Yang ketiga yaitu menggunakan diagram garis. Diagram garis umumnya digunakan untuk menyajikan data yang diperoleh dari waktu ke waktu dalam jangka waktu tertentu. Dari diagram di samping, terlihat penjualan mobil terbanyak terjadi dalam bulan Agustus 25 unit, sedangkan penjualan terendah terjadi pada bulan November yaitu 10 unit. Yang keempat, menggunakan diagram lingkaran. Disajikan contoh diagram lingkaran. Pada diagram lingkaran, keseluruhan data digambarkan dengan daerah lingkaran. Bagian dari data digambarkan dengan juring atau sektor. Selanjutnya adalah contoh soal beserta pembahasannya. Mari kita mulai. Yang pertama, perhatikan tabel nilai ulangan matematika dari sekelompok siswa. Banyak siswa yang mendapat nilai kurang dari 7 adalah, berarti yang mendapat nilai kurang dari 7 adalah nomor 2. Data banyak pasien yang berobat ke Poliklinik Rahayu selama seminggu sebagai berikut. Rata-rata banyak orang yang berobat ke Poliklinik Rahayu setiap hari ada 19 orang. Berapa pasien pada hari Kamis? X bar sama dengan jumlah nilai data dibagi banyak data. X barnya atau rata-ratanya yaitu 19 sama dengan jumlah nilai datanya 18 ditambah 20 ditambah 19 ditambah N ditambah 21 ditambah 17 ditambah 15. Dibagi banyak datanya yaitu 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 19 sama dengan 110 plus N. 19 dikali 7 sama dengan 110 plus N. 133 sama dengan 100. Perhatikan tabel berikut. Median dari data di atas adalah, median merupakan nilai tengah. Pertama kita sebuah sekolah memiliki 1.260 siswa. Di sekolah tersebut mengharuskan siswanya untuk ikut serta dalam kegiatan ekskul. Jika siswa yang mengikuti ekskul dibentuk dalam diagram lingkaran dalam bentuk derajat sebagai berikut. Berapakah siswa yang mengikuti ekskul musik? Yang pertama, jumlah semua siswanya yaitu 1.260. Yang mengikuti musik sama dengan 360 derajat dikurangi 100 derajat ditambah 80 derajat ditambah 130 derajat sama dengan 360 derajat ditambah dikurangi 310 derajat dan hasilnya adalah 50 derajat. Musik sama dengan 50 derajat per 360 derajat dikali 1260 sama dengan 50 dikali 3. Nomor 5. Diketahui tabel ukuran sepatu beberapa orang berikut. Jika persentase banyak orang yang ukuran sepatunya kurang dari 39 adalah 45%, banyak orang yang ukuran sepatunya 37 adalah, banyak orang yang ukuran sepatunya kurang dari 39 berarti orang yang ukuran sepatunya 36, 37, 38. Sehingga jika dijumlahkan menjadi 10 plus X per banyak orang yaitu 32 plus X dikali 100 sama dengan 45%. 10
plus X dikali 100 sama dengan 45 dikali 32 plus X. 1000 plus 100X sama dengan 1440 ditambah 45X. 100X min 45X sama dengan 1440 dikurangi 1000. 55X sama dengan 440. X-nya sama dengan 440 dibagi 5. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.